Hai, selamat datang di channel Anita Rahmanchan. Dukung channelku ya, dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 38. Aneska memasuki ruangannya dan sebelum masuk, dia mampir ke meja Langit. "Iya, Bu," ujar Langit berdiri di depan Aneska yang berbatas meja kerja. Salam kamu telah saya sampaikan," ujar Aneska. "Terima kasih, Bu," sahutnya senang. Ingin rasanya Aneska menanyakan ke Langit hubungannya dengan Zira, tapi mengingat itu bukan ranahnya. Aneska berjalan beberapa langkah. "Zira, aku salut sama kamu. Cobaan begitu banyak yang datang menghampirimu," gumam Langit dan terdengar oleh Aneska. Aneska kembali berdiri di depan Langit. "Iya, Bu," ujar Langit yang mengerti jika bosnya mau bicara. "Enggak jadi," saut Aneska dan segera masuk ke ruangannya. "Kenapa dengan Bu Aneska?" gumam Langit sembari melirik Angela yang baru duduk di kursi kerja. "Salam kamu sudah disampaikan Aneska." Sengaja mengatakan ke Langit karena menurutnya Aneska tidak mungkin menyampaikan salam itu ke sekretarisnya. "Iya, Ibu Aneska sudah mengatakan kepadaku tadi," sahutnya. "Oh gitu, bagus kalau begitu." Angela terlihat menyibukkan diri dengan ponselnya. "Koko," gumam Angela sembari tersenyum memandang ponselnya. Tanpa diketahui Koko, Angela diam-diam memotret sekretaris Zira. "Koko, Koko," gumamnya lagi dan terdengar oleh Langit. "Apa kamu bertemu dengan Koko?" tanya Langit penasaran. "Memangnya kamu kenal dengan Koko?" tanya Angela yang ikut penasaran. "Koko itu sekretaris Ziko, dan mungkin sekarang sekretaris Zira. Dan aku sangat mengenalnya. Bukan hanya kenal, dia malah rivalku," ujarnya dengan raha yang sedikit mengeras. Terlihat jelas jika dia sedang menahan amarahnya. Melihat hal itu membuat Angela bingung. Dia semakin yakin jika Langit dulunya kekasih Zira. Langit, apa kamu juga kenal Kevin?" tanya Angela pelan. "Aku kenal dengan Kevin dan istrinya." Langit menatap Angela. "Kenapa kamu menanyakan hal itu kepadaku?" tanya Langit balik. "Ya nggak ada aja. Aku berpikir kamu kenal dengan Koko dan pastinya kamu kenal juga dengan Kevin," jelasnya. Angela melirik Langit. Dia tidak ingin menanyakan lebih lanjut. "Rival itu maksudnya apa?" gumamnya pelan. Dia mencoba mencocokkan hubungan Zira dan Langit. "Terus si Koko kenapa jadi rivalnya? Apa si Koko juga suka dengan Nona Zira?" gumamnya pelan. Biar itu menjadi misteri mereka." Angela kembali memandangi foto Koko. Tepat jam 5 sore, Aneska dan Angela kembali ke Istana Basam. "Nes, tadi ada sesuatu yang aneh," ujar Angela. "Sesuatu yang aneh? Maksud kamu apa?" "Tadi aku bergumam dengan menyebutkan nama Koko. Si Langit malah tanya ke aku bertemu dengan Koko," ujarnya. "Wah, benar yang aku pikirkan. Koko dan Pak Kevin kenal dengan Langit. Sepertinya orang-orang rahasia tidak menyukai Langit," ujar Aneska. "Iya benar, Langit sepertinya membenci Koko. Tadi dia juga bilang kalau Koko rivalnya," jelas Angela. "Rival?" Aneska bingung. "Iya, rival. Dia bilang seperti itu kepadaku." "Rival itu artinya saingan. Apa mungkin Koko juga menyukai Nona Zira?" Angela mengedikkan bahunya. "Bisa jadi. Mungkin Kevin juga mencintai Nona Zira." Angela berasumsi sendiri. Kalau Kevin sepertinya tidak. Dia sudah mempunyai istri. Tadi aku salah menyebutkan nama istrinya yang melenceng jauh. Dia langsung melirikku," ujar Aneska. "Oh ya? Memangnya siapa nama istrinya?" tanya Angela. "Nama panjangnya Samudra Nuansa Pagi, dipanggil Meni," sahutnya. "Apa?" Angela tertawa. "Itu benar-benar melenceng jauh, Nes. Nama bagus dipanggil Meni." Angela masih tertawa. "Nggak boleh gitu. Mungkin itu nama kecil yang diberikan orang tuanya." "Mungkin juga." Mobil telah sampai di Istana Basam. Aneska disambut ibunya dengan segelas teh hangat. "Pasti kamu capek," ujar ibunya sembari membawa anaknya untuk duduk di sofa ruang tamu. "Capek banget, Bu." Aneska memegang leher belakangnya yang pegal. "Kamu mandi dulu, entar ibu pijat," ujar ibunya. Aneska pergi ke kamarnya, membersihkan diri di kamar mandi. Setelah 20 menit, ibunya kembali dengan minyak dan koin di tangannya. "Sini ibu kerok," ujar ibunya. "Anes nggak mau, dikerok sakit." "Anes hanya pusing aja, Bu," ujarnya. "Ya sudah, sini ibu pijat." Aneska tidur di pangkuan ibunya. Wanita parubaya itu memijat kepala anaknya.
Apa tadi siang di sini aman? Tanya Aneska sembari memejamkan matanya. Aman, Nes. Ibu tadi buat jamu untuk Tanisa. Maminya malah bilang ibu mau meracuni anaknya. Ujar ibunya sewot mengingat kejadian siang tadi. Aduh ibu, kenapa Tanisa dikasih jamu? Ya pasti nenek sihir marah. Ibu hanya mau membantunya, Nes. Ibu tahu rasanya kalau kecelakaan pasti badan remuk semua. Jadi ya ibu kasih jamu itu, jelas ibunya. Bu, lain kali tanya dulu ke orangnya, jangan asal buat. Nanti kalau terjadi apa-apa dengan Tanisa bagaimana? Iya juga, kenapa ibu nggak pikir ke situ? Ibu Desi menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Pijatan itu membuat Aneska cepat terlelap. Wanita parubaya itu mengelus kepala anaknya. Ibu kasihan sama kamu, nak. Restu belum kamu dapat dari nenek sihir. Sekarang suami kamu masuk penjara. Ibu Desi meneteskan air matanya. Cobaan anaknya sungguh berat menurutnya. Sampai kapan masalah ini berakhir? Gumamnya lagi. Seminggu kemudian, sidang kedua Abian dan Fania digelar. Semua keluarga telah hadir di ruang sidang, tanpa ada Tanisa tentunya. Keluarga harap-harap cemas tentang keputusan sidang itu. Aneska terus memanjatkan doa untuk suaminya. Hakim ketua telah memasuki ruang persidangan, ujar panitera. Semua para hadirin sidang berdiri. Ketika hakim ketua duduk, semua hadirin dipersilakan duduk. Sidang dibuka oleh hakim ketua. Diberitahukan kepada para peserta sidang bahwa agenda hari ini adalah pembacaan putusan sidang. Untuk itu diingatkan kepada terdakwa, penasihat hukum, dan penuntut umum untuk memperhatikan putusan yang saya bacakan, ujar hakim ketua. Mengingat dan menimbang bukti yang ada, maka dengan ini kami menyatakan terdakwa bersalah dan divonis 2 tahun penjara dengan membayar uang denda sebesar 200 juta. Baca hakim ketua dan memukul palunya. Tidak, teriak semua anggota keluarga. Hadirin diharap tenang, ujar hakim ketua. Saudara terdakwa, mengerti tentang putusan yang dibacakan? Tanya hakim ketua. Mengerti hakim ketua, tapi saya merasa tidak bersalah dan saya ingin mengajukan upaya hukum, ujar Abian. Bagaimana penasihat hukum? Tanya hakim ketua ke Pak Dudu dan timnya. Kami akan mengajukan banding, ujar Pak Dudu. Bagaimana penuntut umum? Tanya hakim ketua ke pengacara Fania. Tim pengacara Fania mulai berembuk. Kami pikir-pikir dulu hakim ketua, sahut pengacara Fania. Baik, diberitahukan kepada terdakwa, penasihat hukum dan penuntut umum, batas untuk mengajukan upaya hukum adalah 7 hari sejak putusan ini dibacakan oleh majelis hakim, ujar hakim ketua. Sidang perkara tentang penganiayaan dengan nomor 000 dinyatakan ditutup dan selesai, ujar hakim ketua dan meninggalkan ruang persidangan. Semua keluarga menghampiri Abian, hanya Aneska yang masih duduk di kursinya, tidak bergerak menghampiri suaminya. Abian, ujar Oma dan Nyonya Rona. Aku baik-baik saja, ujar Abian melirik istrinya yang hanya menundukkan kepalanya. Abian duduk di sebelah istrinya. Tangannya merangkul bahu istrinya. Seketika air mata Aneska mengalir dengan cukup deras. Selama ini dia menahan air matanya untuk tidak keluar, tapi putusan ini membuatnya tidak bisa membendung. Aneska menangis sejadi-jadinya di dada suaminya. Tenang sayang, kita akan mengajukan upaya hukum lagi, ujar Abian menenangkan istrinya. Aku tidak sanggup harus hidup tanpa dirimu, ujar Aneska masih menangis terseduh-seduh. Sebelumnya Aneska sudah mendengar dari Pak Dudu tentang upaya hukum atau banding, di mana upaya hukum ini lebih detail dan akan didampingi oleh para ahli dan bukti. Sedangkan Abian tidak mempunyai bukti kuat, hanya sebuah transferan yang jadi bukti dan saksi hidup istrinya. Aku takut sayang, ujar Aneska. Jika persidangan selanjutnya masih dikatakan bersalah, ya sudah, ujar suaminya yang terlihat lebih tenang. 2 tahun Abian itu waktu yang lama, ujar Aneska. Abian memeluk istrinya. Doakan upaya hukumku diterima, ujar Abian masih memeluk istrinya. Fania datang dan berdiri di depan mereka. Bagaimana dengan tawaranku? Tanyanya ke Aneska dan Abian. Aneska diam dan memandang suaminya. Tawaran apa? Tanya Abian ke istrinya. Belum Aneska menjawab, Fania sudah menimpali ucapan Abian. Oh Abian, apa Aneska lupa mengatakan ke kamu? Fania melirik Aneska. Abian melirik istrinya. Dia ingin jadi istri kedua, ujar Aneska mengingatkan suaminya. Jangan harap, sahut Abian tegas. Ya sudah kalau begitu, aku hanya ingin membebaskan kamu dari jeruji besi. Fania pergi meninggalkan ruang sidang.
sembari tersenyum mengejek ke keluarga Basam. Waktu Abian habis, dia harus kembali ke penjara. Doakan upaya hukumku diterima, ujar Abian sebelum meninggalkan ruang sidang. Aneska menganggukkan kepalanya sembari menangis. Dia terus mengikuti langkah suaminya sampai naik ke atas mobil, dan terus mengikuti mobil tahanan sampai dia tidak sadarkan diri. "Aneska!" teriak Abian melihat istrinya tergeletak di aspal. "Pak, berhenti, istri saya pingsan!" teriaknya. Tapi mobil tetap melaju meninggalkan Aneska yang tergeletak. Ibu Desi dan Oma beserta tim pengacara membantu memindahkan Aneska. Tubuhnya dibawa ke tempat yang dingin. "Aneska, kenapa?" tanya Pak Dudu. "Mungkin karena panas dan syok tentang putusan hakim," sahut Oma. Tapi berbeda dengan Ibu Desi, wanita parubaya itu mulai memegang perut anaknya. Oma dan yang lainnya memperhatikannya. "Kenapa, Desi?" tanya Oma. "Aneska hamil," sahut Ibu Desi. "Apa kamu yakin?" tanya Oma. "Aku yakin, Oma. Aku sering membantu orang melahirkan," sahut Ibu Desi masih memegang perut anaknya. "Hei Desi, jangan sok jadi dukun," ujar Nyonya Rona ketus. "Aku bukan dukun. Kita akan mendapatkan buktinya setelah Aneska sadar," sahut Ibu Desi. Nyonya Rona mulai menjauh. "Tidak, dia tidak boleh hamil. Kalau hamil, dia dan anaknya akan mempunyai bagian lebih," gerutunya. Wanita parubaya itu mundar-mandir sembari berpikir. Aneska mengerjapkan matanya. Dia merasa heran karena semua menatapnya dan berada cukup dekat dengannya. "Ada apa ini?" tanya Aneska bingung. "Kamu pingsan, Aneska," sahut Oma. "Sekarang ke dokter," titah ibunya dengan merangkul bahu anaknya. Aneska mengerutkan dahinya. "Aku baik-baik saja, Bu," ujarnya menolak. Aneska seorang perawat dan dia takut minum obat, dan hal itu selalu dihindarinya. Bersambung.